Ini aku coba, ini bisa nggak ya? Share screen. Oh, bisa. Udah kelihatan? Sudah. Udah kelihatan ya? Nah, puji Tuhan. Selamat malam, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Eh, saya bersyukur ya, aku bersyukur, berterima kasih buat volunteer, buat pengurus home, juga buat Ko Abed boleh memberi kepercayaan lagi buat aku untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kemarin aku dikasih tema Stronger Than Ever. Bagaimana kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ya. Dan itu kita tentu juga sudah belajar di bulan Juni ini. Tanggal 4 kemarin kok update ya yang sharing temanya mukjizat dicoret, masalah pasti ada. Dan terus yang minggu lalu Niko juga sharing problem, no problem gitu ya. Nah itu kita bulan ini kita sama-sama mau belajar mengenai kehidupan kita, yang dimana hidup kita ini tentu punya banyak masalah gitu ya, punya banyak problem, punya banyak tantangan, punya banyak rintangan, yang dimana kita pastinya sudah sama-sama sepaham gitu kan, sepaham, kita boleh sama-sama mengerti bahwa masalah itu selalu ada dan pasti ada gitu kan. Kita tahu bahwa selama kita hidup, masalah itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada masalah dalam hidup kita, ya kan? Nggak mungkin nggak ada masalah dalam hidup kita, dan semua orang pasti mempunyai masalah. Semua orang pasti punya masalah. Nah, dari mungkin dari anak-anak, dari kecil, kemudian dari remaja, pemuda, dewasa, dewasa muda, dewasa, kemudian lansia, itu pasti setiap mereka, setiap fase kehidupan ini pasti punya masalahnya masing-masing gitu. Terlepas dari apa latar belakang sosialnya, budaya, adatnya, bahkan orang non-Kristen pun juga mengalami banyak masalah. Kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita punya masalah, begitu juga semua orang juga memiliki masalah, teman-teman. Dan semakin hari dunia itu nggak menjanjikan bahwa semakin baik. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada datang masa yang sukar. Ya, akan datang masa yang sukar. Jadi dunia tidak akan menjanjikan lebih baik, tetapi lebih sukar, teman-teman. Nah, ini ya, begitu banyak masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, bisnis yang gulung tikar, bangkrut, susahnya cari pekerjaan, kantor yang kolaps, di PHK, nganggur, sakit kita nggak kunjung sembuh, ada pandemi, kita punya keluarga broken home, nggak harmonis, kita gagal studi, kita nggak lulus ujian, ya kan, nggak kunjung punya pasangan. Kalaupun kita punya pasangan, kita malah dapat pasangan yang toksik gitu, temannya kita toksik, atau mungkin perpecahan di gereja, dan masih banyak lagi ya. Seperti misalnya kita beri barang online gitu kan, beri barang online, kita harusnya beli baju ukuran L tapi yang datang ukuran M, ya ini jadi masalah ini, ya kan, nggak, ya nggak bisa dipakai ini, ya kan. Kita janjian sama teman di kafe jam 5, temennya datang jam 6, padahal kita jam 7 udah ada acara gitu. Itu semua pasti kita menjumpai teman-teman yang namanya masalah. Dan tentu setiap orang, setiap manusia itu memiliki caranya masing-masing. Ada yang langsung menghadapi masalah itu dengan emosi, ya mau wah kamu nih gimana sih gitu. Ada yang kalem gitu kan, ada yang oh ya sudahlah gitu. Nah, dan banyak lagi teman-teman. Nah, semakin orang semakin dewasa,
mereka itu akan semakin cakap gitu kan, semakin cakap dalam mereka menghadapi masalah karena tanpa mereka sadari mereka pun seharusnya sudah bersahabat dengan yang namanya masalah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mungkin kita bisa jadi manusia tanpa masalah? Nggak mungkin, teman-teman. Jadi jangan jadi manusia kalau kita nggak mau punya masalah, gitu kan. Jangan jadi manusia kalau kita nggak mau punya masalah. Karena pada dasarnya sebenarnya kita itu ingin jadi manusia, tapi kita ingin jadi manusia yang nggak punya masalah. Nah, itu kan nggak mungkin ya, teman-teman. Jadi manusia yang nggak punya masalah itu gimana gitu kan. Kecuali kita udah benar-benar dipanggil Tuhan, the end gitu kan. Udah over, it's over. Dan itu nggak ada masalah, teman-teman. Tapi selama kita hidup, selama kita bernafas, pasti akan ada masalah gitu ya. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana caranya kita agar kita bisa menghadapi masalah dengan baik? Lalu mengapa masalah selalu ada sih gitu? Mengapa Tuhan menciptakan masalah? Terus kalau kita punya banyak masalah, bagaimana caranya agar kita ini jadi kuat melewati masalah gitu kan? Menjadi kuat melewati masalah. Nah, ini yang bisa aku sampaikan, aku sharingkan. Yang pertama, kita sadari dulu, teman-teman sadari dan periksa apa sih sumber masalahnya. Nah, kalau kita kembali ya, bahwa sumber segala sesuatu itu Tuhan sendiri. Kalau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk itu dia kita hidup. Tuhan. Dan satu Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan ini sumber segala sesuatu gitu kan. Kalau kita mau flashback di peristiwa penciptaan dulu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan bumi serta segala isinya itu sungguh amat baik, sungguh indah dan sempurna. Bahkan Allah menciptakan manusia dan memberi mereka mandat prokreasi ini. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, gitu kan. Nah, dan itu pun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia pada awalnya. Mereka diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk mengelola bumi gitu ya. Dan setelah mereka dikasih tanggung jawab, Tuhan kasih pesan tambahan. Semua buah boleh kamu makan, kecuali satu buah yang di sana itu, buah pengetahuan yang baik tidak boleh kamu makan gitu kan. Tapi ada satu oknum yang namanya iblis gitu ya, yang namanya setan, ada satu pribadi yang suka memutarbalikkan fakta. Enggak kok, yang sana boleh, yang lainnya enggak boleh gitu, diputar balikan faktanya dan malangnya manusia malah percaya sama godaan iblis ini. Yang namanya cobaan iblis ini manusia percaya. Nah, padahal manusia bisa memilih menolak gitu kan, menolak ajakan iblis ini karena manusia nggak pernah tidak berada di bawah satu otoritas tertentu, teman-teman, tidak akan pernah berada dalam posisi netral atau lepas dari Allah. Kalau dia nggak bisa di dalam dia tuh selalu ada, kalau nggak di otoritas Allah pasti otoritas iblis atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketidaktaatan manusia kepada Allah akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Manusia memiliki kodrat dosa yang dimana orientasinya selalu jahat gitu kan. Waktu kecil, kalau misalnya kita tahu siapa sih yang ngajarin anak siswa itu mencontek gitu kan, kan nggak ada. Kok tapi bisa sendiri ya itu karena kodrat dosanya kan nggak mungkin guru di sekolah ngajarin ntar ujian ya teman anak-anak ntar ada dua kalau teman anak-anak bisa belajar bisa juga nyontek kan nggak mungkin kan. Nah tapi pasti guru mengajarkan apa yang baik tetapi yang jahat itu bisa sendiri dilakukan oleh manusia karena dosa itu. Jadi semua yang jahat berasal dari iblis. Nah, kalau berasal dari iblis, artinya semua masalah, semua pencobaan itu juga hadir datangnya dari iblis. Yakobus 1, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, cobaan ini dari Allah.
Karena Allah tidak dapat dicobai dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kejadian 3, kasus Hawa dan Adam dicobai atau digoda oleh ular, juga dalam perjanjian baru Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya kan waktu berpuasa di padang gurun. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ini iblis ternyata sumber masalah. Kenapa? Karena iblis mencoba menaklukkan manusia melalui pikiran dan perasaannya. Iblis tahu kalau daging manusia ini lemah gitu kan, karena dia udah jatuh, kodratnya udah berubah menjadi kodrat dosa, maka dagingnya lemah gitu kan. Nah, iblis coba untuk menawarkan kenikmatan untuk memberi makan dagingnya manusia ini gitu. Kalau di dalam Galatia, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh gitu, karena keduanya bertentangan. Nah, oleh karena iblis tahu bahwa daging manusia ini lemah, dia coba tawarin apa sih yang nikmat gitu kan. Sehingga manusia nggak lagi memperdulikan perintah Allah. Mereka hidup suka-suka sendiri. Contohnya misal gaya hidup mereka foya-foya, mereka malas, suka menunda, membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang dimana itu pun sumber dari masalah gitu kan. Hidup seperti ini kan sebetulnya hidup yang sumbernya akar masalah gitu ya. Kemudian iblis juga mencoba membujuk dan menghadirkan orang lain untuk kenikmatan daging kita. Selain iblis menawarkan kita kenikmatan, iblis pun juga turut mengambil andil ya melalui dunia ini, pengaruh dunia. Bahwa kalau di Yakobus 4, persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah, ya kan? Contohnya ketika kita di kantor ada ajakan untuk kita memanipulasi oleh rekan kerja, mungkin dengan pasangan kita selingkuh, ada pergaulan yang nggak sehat, ada ajakan yang influencer yang untuk meniru gaya hidupnya, dan itu pun sebenarnya teman-teman itulah sumber masalah kita. Kalau kita mengikuti, kita menggunakan kehendak bebas untuk dan terbujuk iblis ini, ya kita akan jatuh ke dalam yang namanya masalah, teman-teman. Ini ya, pencobaan dari iblis memiliki tujuan untuk membinasakan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kemudian teman-teman kalau kita sudah sadar dan memeriksa, sebenarnya sumber masalah kita itu apa sih, gitu kan. Kemudian kita coba mengidentifikasi masalah, apakah itu di dalam kontrol atau kendalinya kita, atau di luar kontrolnya kita, gitu. Nih, kalau misalnya kita lihat dalam kontrolnya kita, misalnya kita malas belajar, kita mempunyai gaya hidup yang konsumtif, kita tidak disiplin, ya kan, suka lupa, suka menunda atau emosian, egois gitu. Kita lebih mencintai uang, kan cinta uang akar dari segala kejahatan ya, segala kejahatan. Yang dimana sebenarnya ini tuh bisa kita kontrol, teman-teman. Malas itu bisa kita kontrol, disiplin bisa kita kontrol, kita bisa ada dalam kontrolnya kita gitu ya. Tetapi ada masalah-masalah yang ada di luar kontrolnya kita, misalnya bencana alam, pandemi, kita tiba-tiba difitnah orang lain tanpa alasan, ditipu rekan kerja, dikhianati, itu pun akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita gitu kan. Dan itu kita nggak bisa mengontrol gitu, karena bagaimana kita mengontrol yang namanya bencana, pandemi, kita mengontrol orang lain agar eh jangan difitnah dong aku, kan nggak mungkin, ya kan, itu di luar kendalinya kita. Nah, oleh karena itu kita diharap memiliki respon yang benar, menentukan sikap yang benar dalam menghadapi masalah, teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya kita bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Sebab kalau di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan gitu kan. Di sini kita tahu bahwa kita perlu yang namanya tanggung jawab gitu kan. Masalah-masalah yang ada di dalam kontrolnya kita itu bisa kita selesaikan dengan cara kita harus bertanggung jawab gitu. Kita yang malas, ya kita jangan malas, kita harus ini Amsal 6 ayat 6. Belajarlah pada semut gitu kan. Lihatlah lakunya. Juga kita yang mungkin mudah emosi atau mungkin tidak sabaran. Rasul Paulus pun juga mengingatkan kita, aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya. Jadi semua hal yang dalam kontrol kita sebenarnya bisa kita tanggulangi sendiri dengan kita melakukan tanggung jawab ini, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ini masalah bisa kita kontrol sendiri, tapi ada masalah yang di luar kontrol, gimana selanjutnya agar kita bisa menghadapi masalah dengan baik? Yang ketiga, kita harus ubah mindset kita. Kita harus punya pola pikir yang benar untuk mengubah sikap kita yang benar. Nah, kalau kita mau memandang masalah, teman-teman, kita coba pandang dari sudut pandangnya Tuhan ya. Kalau kita memandang masalah sebagai cobaan, kita tahu kan cobaan itu tujuannya untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita. Tetapi kalau kita pandang ini sebagai ujian, itu pasti hal yang baik, teman-teman. Karena Tuhan pun tidak pernah mencobai kita, tetapi Tuhan selalu menguji kita. Di ayat Yeremia ini, Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin. Jadi Tuhan sendiri yang menguji manusia, gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan harus menguji kita? Apa Tuhan itu nggak sayang ya? Kok sampai Tuhan tuh menguji manusia sih, gitu? Kenapa nggak usah perlu ada ujian dari Tuhan, gitu kan? Nah ini kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa Tuhan memberi ujian gitu? Nah ini kalau kita baca ya, kita baca Alkitab, Allah itu selalu menguji umatnya. Abraham diuji kan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, ini kan waktu Allah ingin menguji Abraham gitu kan, persembahkan anakmu Ishak. Nah Abraham diuji oleh Tuhan. Kalau di sini kan mencoba, kalau aku lihat di bahasa Inggrisnya itu ternyata Tuhan menggunakan apa? Alkitab menggunakan diuji ya, tes. Nah, itu artinya Abraham diuji oleh Allah. Kemudian tokoh selanjutnya Ayub. Teman-teman, kita tahu ya tokoh Ayub ini bahwa Ayub dihabisi oleh oleh Tuhan. Iblis mencobai Ayub dan Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis untuk Allah itu menguji ketekunannya Ayub, kesalehannya Ayub. Kan iblis berkata, ya karena dia hartanya banyak, dia memiliki segalanya, ya tentu dia saleh, dia baik gitu kan, dia orang benar. Coba kalau dihabisi gitu kan. Allah mempersilahkan, iya silakan kalau engkau mau mencobai Ayub, silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, Allah ingin melihat Ayub, bagaimana Ayub menghadapi ujian ini gitu kan. Lalu yang terakhir bangsa Israel. Bangsa Israel ini juga dicobai Allah, diuji Allah gitu kan. Dia mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya, teman-teman. 40 tahun lamanya. Padahal dari apa Mesir menuju tanah Kanaan itu harusnya sekitar 10 sampai 4 hari, 14 hari. Tapi Allah membuat mereka tuh muter-muter selama 40 tahun gitu kan. Nah, kenapa Allah menguji kita? Karena kita ini ternyata diakui Allah sebagai anaknya. Gini kan, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Kalau kita melihat, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak gitu ya. Kalau Tuhan mengakui kita sebagai anak, Tuhan menganggap kita sebagai anaknya, artinya dia Bapa kita, orang tua pasti akan mendidik anaknya gitu kan. Orang tua pasti akan memberikan didikan kepada anaknya supaya anak itu bertumbuh gitu kan.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti seperti anak gitu. Seperti anak, Allah mendidik kita. Allah mendidik kita, Dia memberikan kita firman-Nya gitu ya, memberikan kita firman-Nya yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Oh ini loh, kamu masih salah bagian ini gitu. Dia menguji untuk mengingatkan kita, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kemudian Allah memberikan ujian itu untuk menguji kualitas iman kita. Kalau Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan, kamu harus berbahagia karena itulah ujian dari Allah terhadap imanmu untuk dilihat bahwa apakah engkau tekun apa enggak gitu kan. Nah, kalau engkau tekun, engkau pasti akan memperoleh buah yang matang. Ini Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Jadi ujian diberikan untuk menguji kualitas iman kita. Lalu masalah juga menjadi sarana Tuhan menggarap kita. Jadi masalah dihadirkan Tuhan untuk menggarap kita agar kita tuh hanya merindukan Tuhan aja dan nggak mengharapkan dunia lagi, gitu kan. Tuhan kasih kita fasilitas, teman-teman, buat kita lebih dewasa, lewat kita digarap lewat peristiwa-peristiwa hidup, masalah-masalah hidup. Kemudian kita dituntun melalui firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Nah, itu kita dikasih fasilitas oleh Allah, kita digarap Allah melalui masalah-masalah hidup kita. Jadi ketika kita bereaksi terhadap masalah, terhadap ujian, itu pun reaksi kita akan menentukan sejauh mana nilai kita di hadapan Tuhan. Apakah kita bereaksi sesuai kehendak Tuhan apa enggak gitu. Ya kan Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, penderitaan adalah kasih karunia, teman. Nah, ini 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung gitu. Menanggung penderitaan yang harusnya nggak dia tanggung, tapi dia tanggung. Itu malah sebuah karunia, teman-teman. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan kamu karena kamu berbuat dosa, kamu salah. Ya kalau kamu salah, kamu menang apa mengalami penderitaan ya itu wajar dong. Tetapi ketika kita nggak melakukan sesuatu yang salah, tetapi kita harus menderita, itu sebuah kasih karunia kata Alkitab itu kan. Karena itu jika kamu harus menderita, jika kamu berbuat baik dan kamu harus menderita, itu kasih karunia pada Allah. Gitu ya. Seperti para rasul mereka menderita menderita ya waktu zaman dulu itu. Tapi mereka punya sukacita yang besar. Itu mereka nggak merasa mengeluh, tetapi mereka merasa bangga, mereka merasa sukacita ketika mereka menderita bersama dengan Kristus. Gitu ya. Nah, jadi yang ketiga ini kita belajar bahwa kita coba miliki mindset yang pertama, kita ini adalah anak Allah. Dan seorang anak pasti dididik oleh ayahnya, oleh bapaknya. Sehingga kita nggak lagi menjadi anak-anak gampang. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa ujian itu mendewasakan, memurnikan kualitas percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana sih kita percaya sama Tuhan? Nah, itu didewasakan melalui masalah-masalah hidup. Kemudian kita juga harus sadar bahwa kita sedang dalam sekolah kehidupan. Tuhan punya kurikulum. Udah sering ya kita mendengar ini ya, kurikulum yang Tuhan hadirkan melalui masalah-masalah untuk naik kelas. Misalnya kita kalau punya kurikulum kalau zaman dulu SD supaya misalnya pelajaran matematika supaya anak bisa menghitung aritmatika atau aljabar gitu kan. Kalau pelajaran IPA supaya anak bisa membedakan mana herbivora, karnivora. Nah, begitu pun juga dengan Tuhan gitu, dengan Tuhan yang memberi kurikulum kepada kita supaya kita
lebih rendah hati, supaya kita lebih sabar. Semoga semoga kita lebih tidak emosian gitu ya. Dan yang keempat, kita harus memandang bahwa penderitaan yang bukan karena salah kita itu kasih karunia, teman-teman. Kita harus mau jadi murid Tuhan Yesus dan kita mau menderita bersama Yesus gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita udah coba, oh, cara pandangku sudah kita arahkan seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu. What should we do now? Ini ya, setelah kita tahu, kita sadar sumber masalah kita mengidentifikasikan masalah kita, dan kita mencoba belajar setiap hari mengubah cara pandang kita, pola pikir kita, mindset kita. Yang terakhir, coba kita tentukan respon kita. Kita menentukan respon kita terhadap masalah dan kita bisa menjadi lebih kuat, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, di sekolah itu harap tenang ada ujian, ya kan? Kalau setiap sekolah itu kan pasti ada ujian, pasti ada tulisannya harap tenang ada ujian gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita harus tenang karena kita tahu kita lagi ada di sekolah kehidupan gitu kan. Nggak ada sekolah yang nggak ada ujiannya, itu nggak ada, teman-teman. Sekolah yang nggak ada ujiannya itu nggak ada, dan ujian itu dikasih supaya kita naik kelas. Kan kalau kita diajar oleh guru kita setiap hari, wah, diajari setiap hari gitu, pasti seorang guru pengen tahu sebenarnya tuh yang diajarkan oleh anak-anakku ini, mereka tuh ngerti nggak sih apa yang kuajarkan. Makanya guru memberi ujian. Nah, setelah mereka ujian, mereka berhasil. Oh, ternyata mereka mengerti. Oh, dia nggak lulus nih. Wah, nggak ngerti berarti mereka. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Ketika kita setiap hari udah, setiap minggu ya, atau mungkin setiap hari kita mendengar firman, kita belajar firman Tuhan, kita ikut ibadah. Sebenarnya apakah kita itu udah menghidupi firman Tuhan itu enggak sih, teman-teman? Nah, caranya gimana biar kita tahu sebenarnya kita tuh udah hidup dalam firman. Tuhan hadirkan masalah gitu. Tapi kalau kita tahu kita sedang ada dalam area ujian, kita diharap tenang, teman-teman. Supaya apa? 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita bisa belajar, teman-teman, ya kan. Kalau ujian kita nggak, suasananya nggak tenang, kita nggak konsentrasi mengerjakan ujian gitu kan. Kalau kita suasananya wah berisik atau mungkin gaduh, nggak mungkin kita akan bisa menyelesaikan dengan baik masalah dengan bijak. Ini kan, hai saudara-saudara, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Jangan mudah terbawa tersulut emosi gitu kan. Kita harus tepat untuk mendengar. Kita mendengar apa yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita. Setelah kita punya masalah, setelah kita mencoba tenang, apa sih Tuhan yang ingin engkau kehendaki dalam hidupku melalui masalah ini gitu. Jadi yang pertama kita harus tenang, teman-teman. Yang kedua, optimis, jangan pesimis. Jadi jangan suka memperkecil Tuhan dengan besarnya masalah. Kalau teman-teman tahu ya, di Perjanjian Lama, Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, ini kisah Musa ketika Musa itu mengirim 10 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, teman-teman. Tanah perjanjian harus diintai. Apakah tanah perjanjian ini benar nggak sih banyak susu dan madunya? Benar nggak sih tanah yang makmur? Benar nggak sih itu tuh tanah perjanjian itu di sana? Nah, ketika Musa mengirim 10 pengintai selama 40 hari, teman-teman. Kemudian setelah mereka kembali menghadap Musa, ternyata respon 10 orang ini yang dikirim itu berbeda, teman-teman. 8 orang ternyata mereka pesimis, tetapi 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua ini, itu mereka optimis. Ini ya, kalau teman-teman coba baca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kita akan maju menduduki negeri ini, sebab kita pasti bisa mengalahkannya. Tapi yang lain berkata, mereka pesimis, gitu kan.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka itu lebih kuat dari kita. Gitu kan. Ada juga yang berkata nih, negeri yang kami telah lalui untuk diintai itu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang-orang di sana tuh tinggi-tinggi perawakannya, orang-orangnya raksasa. Dan kami tuh melihat diri kami seperti belalang gitu. Nah itu kan kata-kata pesimis ya, ketika orang melihat, wah ternyata seperti itu. Dan mereka memperkecil Tuhan dengan besarnya masalah. Kenapa mereka nggak mencoba seperti Yosua dan Kaleb ini? Kita bisa loh gitu. Kita bisa menghadapi ini. Udah ada rasa optimis lebih dulu. Jadi yang jadi teman-teman, ketika kita mempunyai masalah, kita harus optimis bahwa kita bisa melewati masalah ini gitu. Karena kita punya Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan gitu. Lalu yang ketiga, jangan takut eh, sebab ada Yesus gitu. Ketika kita berkata kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, ketika ada masalah datang, kita juga harus tetap memperdayakan iman kita harus memupuk iman kita gitu kan. Dalam Matius 14 ayat 27, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri itu ya berjalan di atas air kepada murid-muridnya itu, kan murid-muridnya melihat, wah itu hantu gitu. Tetapi Yesus berkata dari jauh, tenang, aku ini jangan takut. Nah, tetapi waktu itu Petrus ingin penasaran tuh, penasaran kan apakah ini benar Yesus. Tapi ketika Petrus coba apa namanya menuju berjalan bersama dengan berjalan kepada Yesus, dia melihat sekelilingnya gitu, wah ombak gitu kan mengerikan. Akhirnya Petrus tenggelam. Dia nggak lagi fokus sama sama Yesus, dia lebih fokus kepada apa yang dia hadapi di kanan kirinya gitu. Jadi teman-teman kita harus fokus sama Tuhan Yesus saja, kepada Allah, dan jangan takut gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita harus menjadi lebih kuat. Masalah hidup yang Tuhan hadirkan ini seharusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita tahu kan ayat terkenal Filipi 3 ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku gitu kan. Pencobaan yang kamu alami ini pencobaan biasa, nggak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia gitu kan. Karena Allah itu setia gitu kan ini. Dan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kita setelah memiliki mindset ya mindset yang diubah diharap kita juga memiliki respon dan akhirnya kita mempunyai sikap bahwa kita tahu bahwa setiap masalah kita harus tenang di tengah badai. Jadi ketenangan itu akan membawa kita untuk berpikir jernih ya, kita memfilter dengan pikiran, kita filter pikiran negatif kita bisa bersikap bijak gitu kan. Kita ada masalah, oh ini kita bisa hadapi dengan ketenangan gitu. Yang kedua, kita hadapi optimis, jangan khawatir, ya kan? Jangan khawatir kita menatap hari esok. Wah, kayaknya aku nggak tahu nih masa depanku gimana. Rasanya gelap gulita gitu. Rasanya banyak kabut. Aku berjalan di depan tuh banyak kabut semakin tebal gitu kan. Tetapi kita harus optimis gitu kan. Harus optimis, jangan pesimis. Lalu yang ketiga, jangan takut. Ya, jangan takut, kita harus percaya sama Tuhan. Kita pupuk iman kita. Kalau kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan dan kita terapkan melalui tindakan. Kalau kita percaya Tuhan tapi masih takut masalah, apa benar kita benar-benar percaya Tuhan? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan, ya kita harus benar-benar mengandalkan Allah gitu. Dalam setiap kejadian, setiap masalah kita. Dan yang kemudian yang terakhir kita harus jadi kuat. Percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari kita gitu kan. Tuhan itu lebih besar dari apapun, lebih besar dari masalah kita. Nah, jadi ini kesimpulannya teman-teman. Setelah ini kita coba ya sharingnya. Kesimpulannya, jadi masalah hidup itu pasti selalu ada teman-teman.
dan percaya pasti bisa dilewati. Nah, lewat masalah hidup, ada kalanya Tuhan membiarkan kita nyelesain itu sendiri. Lewat apa? Lewat tanggung jawab kita, supaya kita semakin cakap, semakin pandai, semakin terampil, gitu kan. Dan juga ada kalanya Tuhan ngadirin orang lain untuk nolong kita, supaya kita selalu rendah hati. Masalah-masalah itu ditolong Tuhan melalui orang lain. Tapi ada suatu kelak, teman-teman. Tuhan pun juga akan menghadirkan masalah yang ternyata hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Nggak ada lagi yang bisa membantu kita selain Tuhan. Orang tua, guru, gitu kan. Atau kerabat, sahabat, teman dekat, saudara. Nggak ada yang membantu, nggak bisa membantu. Cuma Tuhan sendiri. Kenapa itu? Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan kita setelah kita bersandar sama Tuhan, kita ditolong Tuhan, diharapkan kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ini pertanyaan refleksi buat kita. Tuhan memberkati.